Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Winarto, nomor NPM 1821020152. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Gugatan mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan lisan. Satu, bentuk tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBJ yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan kuasanya. 2. Bentuk lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan dan menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini selain untuk mengkomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari ketua pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya. Bentuk-bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen. 1. Identitas para pihak. Identitas para pihak memuat nama gelar atau alias atau julukan, binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, terakhir, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif mungkin sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. 2. Posita atau positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi, bagian posita, hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan atau bagian petita nantinya. 3. Petita atau petitum, yakni isi tuntutan. Butir pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Maksudnya ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara. Misalnya berbunyi, agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung atau sesuai dan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.